Dari sekian banyak profesi di dunia ini, salah satu yang bisa buat kamu kaya raya mentereng, bikin iri tetangga dan sanak saudara, ya jelas jadi pedagang. Tapi sayangnya, profesi ini gak mudah dilakoni karena margin antara modal dan juga penjualan itu tipis banget. Makanya untuk meraup keuntungan, ada banyak hal yang harus dilakukan. Salah satu yang paling marak adalah mengelabui konsumen yang sering diungkap oleh netizen. Salah satunya datang dari Jeko yang sempat bikin warga Twitter ngamuk berat. Gimana enggak, brand yang udah didirikan sejak tahun 2005 ini dianggap enggak etis ke konsumen lewat belanja paketan. Dalam sebuah postingan nih, ada seorang netizen jadi geram karena katanya dipaksa buat beli paket lusinan Jeko. Setelah dibuka, Mas atau Mbak yang ngeposting hal tersebut malah dapet beberapa donat yang mereka nggak mau beli. Wah, inikah cara membuat laku donat yang rasanya kurang diminati? Nah, beda lagi dengan pelanggan berikutnya yang dikasih trik, diam itu emas. Awalnya sih, konsumen ini cuma mau beli donat selusin, lalu ditawari buat beli satu gratis satu dengan harga 148.000. Tapi ya namanya juga mood, si Mbak ini kekeh mau satu lusin donat doang. Sampai di kasir nih, Mbaknya ditawarin cake dan nanya, "Oh, ini bonus ya?" Si kasirnya malah diem baik dan cuma ngasih bon belanjaan total 129.000. Sesampainya di rumah, si pembeli ini ngecek ke IG dan ojek online harga Jeko selusin karena dia pikir kemahalan. Bener aja, harganya gak nyampe 100.000 rupiah. Dan ternyata setelah dicek dan recheck, dia itu malah beli paketan donat lusinan ditambah cake, jadi gak gratis samsek. Yah, jurus diam itu emas ini emang bikin untung si pedagang, tapi jelas bikin nyesek pembelinya. Jurus diam adalah emas yang dipakai Jeko ini emang terbukti aktif ya, bahkan untuk kelas warung lesehan. Kalau kamu masih ingat beberapa waktu lalu lesehan Bu Ani jadi viral karena mendompleng harga gila-gilaan. Bisa dilihat dari struknya, 3 porsi ikan kakap bakar aja nih udah 675.000. Yang berarti satuannya bisa 245.000 rupiah. Bayangin dong kagetnya pembeli Ibu Ani saat mau bayar. Mana ikannya gak ada bonus emas antam lagi. Selain Jeko, merek makanan terkenal yang juga melakukan hal yang gak kalah absurdnya adalah Starbucks. Gerai kopi yang udah ada di seluruh dunia ini punya istilah keren untuk mengelabui pelanggannya, yaitu add-on menurut akun Twitter berikut ini. Contohnya nih, pas beli minuman pasti bakal ditawarin, susunya mau pakai oat, almond, atau soy kakak. Bahasanya itu ya seolah-olah gak ada pilihan lain yang gak ngeluarin duit lebih. Padahal ada dairy milk yang jadi bahan produk bawaan dari Starbucks yang jelas gak perlu kena biaya sepeser pun. Kemudian ada juga nih tawaran kopi medium atau strong yang jelas nambah duit. Padahal secara bawaan produk udah ada kopi yang disediain dalam menu. Nah, proses penawaran add-on yang kayak menutupi produk bawaan yang gak nambah biaya ini jelaslah jengkel banget bagi beberapa konsumen tentunya. Namun setelah di-spill lebih lanjut, hal ini tuh dianggap biasa sama barista Starbucks karena mereka bisa tiap hari diceramain dan digosipin kalau penjualan add-on mereka ini gak tercapai. Kalau gini ya jadi pusing sebagai barista, nawarin ke konsumen gak enak, gak nawarin malah kena damprat. Kalau tadi dari kasus sebuah coffee shop, sekarang datang lagi nih kasus lainnya dari swalayan terkenal, Indomaret. Bagi kamu yang tinggal di ibu kota provinsi atau kabupaten, swalayan ini jelaslah gak asing. Mengusung konsep swalayan murah banjir promo membuat Indomaret sangat diminati. Tapi sayang, Indomaret ini punya kelemahan besar, yaitu tanda harga promo. Kisah ini datang dari Aceh, di mana ada seorang ibu-ibu emosi jiwa terhadap karyawan Indomaret yang mendompleng harga. Awalnya ya, barang yang dibeli itu dibanderol Rp20.000 saat dibayar. Namun si ibu ini curiga saat si kasir tidak ingin memberikan struk karena alasan struknya udah habis.
Setelah dicek dan recheck dan lewat perdebatan yang alot, ternyata alasan struk habis tadi cuma alasan doang karena si kasir udah menutup harga sebenarnya dari barang tersebut, yaitu Rp12.300 atau selisihnya Rp7.700. Nominal ini emang tergolong kecil ya karena nggak genap satu porsi bakso lah. Tapi kebayang nggak sih berapa orang korban oknum kasir tadi? Kalau sehari puluhan bahkan ratusan korban per hari, penghasilan si Mbak tadi bisa 3 kali lipat dari supervisornya. Kelakuan pemilik usaha yang lebih gila lagi terjadi di dunia perbengkelan. Beberapa waktu lalu, jagat TikTok diramaikan dengan kasus getok harga Hands motor yang berada di kawasan Sentul, Bogor. Gimana nggak viral? Dalam TikTok tersebut, Hands motor ini menggetok harga nggak masuk akal dengan cara yang lebih tidak masuk akal. Jadi awal ceritanya ya, ada seorang pelanggan bernama Echa lagi jalan-jalan sama suaminya ke Bogor. Saat itu kondisi motor mereka emang lagi tersendat-sendat, jadi solusinya mau ganti oli dulu. Saat singgah di Hands motor nih, siapa sangka mekanik di sana malah membongkar mesin motor Echa dan bilang kalau motornya butuh 2,7 juta rupiah. What? Kondisi motor yang udah dibongkar jelas udah bikin bete parah kan? Karena udah jelas mau dipaksa dibayar, mau paksa bayar. Keluarga ini jelas gak mau lah, makanya mereka lebih memilih untuk membawa motor tak berbentuk mereka ini pakai pick up. Parahnya lagi, pihak Hands motor ini masih kekeh kalau Echa ini harus bayar minimal Rp200.000. Gila. Kalau aku yang jadi Mbak Echanya sih jelas sudah dongkol parah, ngamuk. Nah, setelah kisah ini viral, beragam netizen kemudian memberi testimoni yang sama soal Hands motor. Makanya polisi bisa gercep pergi untuk menyelidiki hal tersebut. Kalau katanya yang punya sih, hal yang dialami banyak orang tadi itu cuman salah paham doang. Wah, hebat juga ya, salah paham kok bisa berulang-ulang. Jangan-jangan udah terbiasa buat orang salah paham. Setelah diperiksa polisi, pemilik Hands motor ini gak dikenai sanksi apapun oleh hukum kita. Tapi kalau hukum dari netizen ya jelas beda lagi. Setelah dibombardir kiri kanan sebagai bengkel yang tidak ada nurani, Hands motor ini jelas kena mental dan memutuskan untuk menutup bengkelnya. Kisah Hands motor ini jelas jadi pelajaran bagi mereka yang suka getok harga ya. Sekali kena netizen aja udah jelas keok. Nah, itu tadi video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Tadi 25 uang saya. 12.300 kan? Semestinya kembalian berapa? 7.500 kan? 700 malah. 7.700. Cumi apa pakainya? Cumi laut? Iya, cumi laut. Kok sampai 220? Padahal sama nasi cak kangkung. Iya, 175 sih, Mas.